Perkenalkan, nama saya Apoteker Bunga Rimtabarus, Sarjana Farmasi Magister Sains. Saya bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Tepatnya saya adalah dosen ataupun staf pengajar di Fakultas Farmasi. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, panggilan dosen itu adalah panggilan saya dari dulu yang ingin saya minati. Saya ngambil mata kuliah, saya meminati bidang penelitian yang untuk di sarjana itu tentang obat tradisional dari buah kapulaga. Setelah itu saya perdalam, saya mengambil di S2 di bidang biologi farmasi. Nah, di biologi farmasi ini saya mendalami kembali obat tradisional. Kenapa saya cenderung berambisi ataupun berminat mengambil obat tradisional ini? Karena banyak sekarang obat dalam bentuk sediaan adalah obat paten. Tidak semua ekonomi masyarakat itu sama. Tidak semua pengetahuan masyarakat itu sama. Nah, saya ingin mengatakan kepada dunia bahwasannya obat tradisional juga punya nama. Apotik banyak, tetapi tidak ada apotik obat tradisional. Impian saya ingin mendirikan apotik tradisional yang merupakan turunan dari nenek moyang kita turun-temurun yang selama ini tidak dapat. Nah, di sini saya dosen farmasi, saya ingin mengatakan kepada mahasiswa yang sama sekali notabene tidak paham tentang apa itu tumbuhan. Saya ingin mencurahkan ilmu saya ingin memberikan apresiasi ilmu saya kepada masyarakat, kepada anak didik saya, dengan harapan anak didik saya dapat mengikuti jejak saya dan dapat mengembangkan ilmunya tidak hanya sampai pada sarjana, apoteker, bahkan sampai magister. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai saya ingin tanya, apakah semua sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Karena kalau tidak sarapan, kita tidak akan mungkin bisa belajar dengan tenang ya dan nyaman. Sudah? Nah, pada hari ini pertemuan kita saya akan mengingatkan kembali terkait tentang kontrak perkuliahan. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut, biasanya akan dijalin kontrak perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen ya. Di kali ini kita belajar tentang obat tradisional. Nah, mata kuliah obat tradisional. Sudah di dalam mata kuliah obat tradisional ini terdapat 16 kompetensi ya. Kalau di dalam obat tradisional ini sudah kita mempelajari tentang apa? Yang pertama tuh kita mempelajari tentang simplisia, kita mempelajari tentang BKO, kita mempelajari tentang CPOTB, kita mempelajari tentang yang dikatakan teknologi sediaan obat tradisional, kita mempelajari tentang apa lagi? Sudah kita mempelajari tentang bagaimana proses pembuatan obat tradisional. Nah, untuk mata kuliah obat tradisional itu terdiri 3 SKS ya. Nah, 1 SKS untuk praktikum, 2 SKS untuk teori. Sudah. Nah, pada umumnya apa yang kita teorikan sudah inilah yang akan kita praktekkan. Nah, karena nanti siang tuh kita ada praktek ya. Nah, kita ada praktek tentang obat tradisional yang mengandung BKO. Nah, pagi ini kita akan membahas itu. Nah, saya ingin tanya, menurut adik-adik, tahu nggak obat tradisional itu apa? Tahu ya. Di kampung kalian masih menggunakan tentang obat tradisional nggak? Masih. Sudah? Oke, kalian tahu. Sekarang Ibu mau tanya, di dalam benak kalian obat tradisional itu apa? Oke, dari sayap kiri obat tradisional itu apa? Alami, tumbuh-tumbuhan. Sayap kanan? Turun? Turun temurun. Oke ya.
kita tutup slide-nya ya, kita tutup kontrak kita. Sudah, kita belajar tentang ini ya. Oke, nah kalian tadi sudah mengatakan bahwasannya ada dari tumbuhan, ada secara turun-temurun, itu semua benar. Ya, itu semua benar. Tetapi hanya sekilas, kita nggak tahu ya, yang nggak tahu. Mungkin di dalam lingkungan adik-adik semua, di dalam masyarakat kalian ya, banyak kalian yang menggunakan obat tradisional. Tetapi kalian nggak tahu obat tradisional yang digunakan itu yang bagaimana. Sudah, nah di dalam obat tradisional itu ada 3. Ada jamu, sudah, ada obat herbal tersandar, ada fitofarmaka. Oke, sudah. Selanjutnya ya. Nah, kita berbicara tentang jamu. Sudah. Tadi kalau kita bilang obat tradisional itu ada 3. Sudah. Tadi ada mengatakan jamu ya. Baru ada lagi yang mengatakan obat herbal terstandar. Dan ada fitofarmaka. Nah, saya ingin berbicara tentang jamu. Sudah. Nah, pernah nggak minum jamu? Pernah. Jamu gendong atau jamu sasetan? Jamu gendong. Nah, saya ingin tanya dulu, di dalam benak adik-adik semua, jamu gendong itu dalam benak kalian apa sih? Yang dijual apa, keliling-keliling Bu? Yang dijual keliling-keliling tuh kata temennya. Yang lain, sayap kiri. Jamu gendong itu biasanya langsung dari bahan alam tanpa campuran obat lain gitu. Langsung dari bahan alam tanpa campuran obat lain. Nah, sekarang saya tanya kalian, pernah nggak beli jamu di apotik? Pernah tuh ya? Oke. Sekarang banyak ya, daripada masyarakat sudah yang nakal ya, itu suka sekali mencampurkan jamu yang sudah dalam bentuk sediaan dengan BKO. Sudah, memang benar kita boleh menambahkan, tetapi sesuai dengan badan BPOM berapa persen yang boleh ditambahkan. Nah, waktu kalian kecil kalau kalian diare makan daun jambu biji kan? Tapi bukan semua daun jambu biji boleh dimakan, tidak. Tetapi pada pucuk daun jambu biji. Kenapa? Siapa yang tahunya dari mana? Dari orang tua. Orang tua itu dari mana? Orang tuanya lagi, ya kan? Nah, itu dia. Nah, itulah dikatakan jamu itu merupakan obat tradisional yang turun-temurun. Bahkan dalam sediaan jamu itu bisa mencapai campuran masing-masing. Nih misal, salah satu contohnya, kalian pernah nggak beli sediaan obat jamu? Ya, beli sediaan obat jamu itu yang ada di tukang jualan jamu ya, atau jamu keliling, jamu gendong. Pernah nggak baca di kemasan jamu itu bahwasannya harus 1 simplisianya? Pernah nggak? Nggak pernah. Dia harus lebih. Kenapa lebih, Bu? Nah, karena dia harus lebih, sudah tidak bisa, misal nih ya, misal obat kita boleh katakan itu jamu pegelinu ya. Nah, salah satu contohnya kita ambil itu daun daun salam ya. Nah, daun salam itu bisa dia sebagai bersifat analgetik, antipiretik. Nah, di situ ada apanya? Di situ ada flavonoidnya. Selain itu ada apa? Alkaloid. Nah, kenapa nggak bisa 1 aja, Bu? Memang nggak bisa, dia harus lebih. Nah, kalau 1 aja dia efeknya tidak mencapai. Sudah, makanya kita harus tambahkan. Misal, salah satu contoh tumbuhan yang bisa bersifat analgetik, antipiretik. Misal nih, kita ambil golongan famili Cucurbitaceae. Nah, itu boleh. Nah, yang pasti pada umum prinsipnya sudah, kalian nanti kalau beli jamu perhatikan tuh di labelnya itu. Nah, di bentuk sediaannya itu. Nah, di jamu itu dia begini tuh. Nah,
Di jamu itu di sini beraneka ragam. Ada dia Simplicianya Simplicia B, sudah. Sampai dia misalnya Simplicia C nih. Nah, sampai dia Simplicianya D gitu. Saya mau tanya, pernah nggak kalian ini ibaratnya minum jamu nih sediaan yang yang di pasaran tapi merasakan puyeng? Pernah nggak? Pernah. Kita harus hati-hati, itu mengandung BKO, sudah. Nah, nanti siang praktikum kita mengidentifikasi pada jamu yang mengandung BKO, ya, sudah. Nah, semua pada minggu lalu sudah disampaikan disuruh membawa sediaan jamu ya untuk pada saat praktikum ya. Oke, Ibu harap semua kalian sudah membawanya ya. Sudah. Nah, yang selanjutnya apa? Obat herbal tersandar. Nah, saya mau kasih tahu sebelum masuk kemari tuh ya. Nah, kalau jamu apa sih Bu yang membedakan antara jamu, obat herbal tersandar dan fitofarmaka? Karena tadi di depan kita ada berbicara tentang bertiga ini, ya kan? Nah, sekarang saya ingin memberitahukan. Nah, jamu itu sudah, yang pertama jamu itu diuji secara praklinis, sudah. Obat herbal tersandar diuji secara klinis, sudah. Nah, fitofarmaka diuji secara praklinis dan uji klinis. Oke. Nah, sepertinya kalian sudah paham betul ya. Ya, sudah paham ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin kalian sebelum kita masuk mata kuliah ini, topik ini kalian sudah belajar ya membaca. Oke. Nah, selanjutnya itu tentang obat herbal tersandar. Nah, obat herbal tersandar ini juga berasal daripada tanaman-tanaman tradisional. Nah, pada umumnya semua sudah mengetahui kan terkait tentang logonya. Kalau logo obat herbal bagaimana? Oke, satu orang angkat tangan. Obat herbal tersandar itu gimana logonya? Siapa? Oke. Yaitu ada lingkaran, terus ada 3 bintang Ibu. Yang pertama bintang 1 di atas, yang kedua bintang sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, benar. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, selanjutnya yang dikatakan jamu, logo jamu udah tahu? Siapa yang tahu? Oke, boleh angkat tangan. Jamu tidak jauh berbeda. Oke, silakan. Dia berlingkaran Bu, terus di dalam lingkaran itu ada seperti gambar pucuk daun. Pucuk daun saja? Adakah cabangnya? Ada berapa cabang? 6. Oke, sekarang untuk fitofarmaka. Siapa fitofarmaka? Oke, siapa? Perjanjian kita harus membaca buku dulu loh sebelum masuk topik perkuliahan. Yang fitofarmaka? Yang belakang tahu? Dia bentuknya lingkaran jauh, terus dia bentuk bintang ini, terus ujungnya ada 2 gini. Oke, memiliki sayap kiri kanan sebanyak 6 dan di ujung daripada sayap itu ada 2. Berikan aplaus untuk temannya. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita obat herbal tersandar. Obat herbal tersandar ini salah satu contoh obatnya ada nggak dijual di apotek? Ada. Nah, ketiga obat ini, jamu, obat herbal tersandar dan fitofarmaka, tidak menutup kemungkinan bahwasannya akan mengandung BKO. Sudah. Nah, salah satu obat herbal tersandar yang kalian ketahui apa? Satu orang boleh? Ya, siapa? Obat herbal tersandar yang biasanya ditemui dijual di pasaran itu Kiranti. Kiranti adalah merupakan famili daripada Zingiberraceae. Nah, saya mau tanya, kenapa sih Kiranti disebut obat herbal tersandar? Yang kalian perhatikan pertama kali adalah logonya. Baru yang kedua apa? Obat herbal tersandar itu diuji secara klinis.
Oke, sudah. Nah, saya mau kasih tahu nih. Poin yang kedua dia bilang apa? Kalau dalam proses pembuatan obat herbal terstandar itu berhubungan erat dengan proses pengerjaan alatnya, biayanya, dan yang di dalam itu benar-benar orang farmasi ya. Sudah. Nah, kenapa? Karena dia berbentuk cetak ya. Obat herbal terstandar boleh nggak Bu dibuat dalam home industry? Boleh. Tetapi dalam kriteria yang bagaimana? Yang boleh dibuat dalam bentuk home industry adalah jamu. Jamu. Nanti kalian boleh kelak meneliti salah satu tumbuhan yang ada di daerah kalian. Sudah paham? Oke, ya, sudah. Nah, baru ditunjang dengan bukti ilmiah dengan uji klinik pada manusia. Nah, seperti ini tadi yang kita bilang, fitofarmaka melakukan pengujian praklinik dan uji klinik. Nah, setelah itu sudah, kenapa sih Bu fitofarmaka harus diuji klinik dan praklinik? Karena dia dalam proses pembuatannya besar. Kalau membuat satu produk fitofarmaka itu harus melalui proses CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, paham ya? Nah, ini adalah logonya. Ada tadi yang belum paham ya terkait tentang logo ini. Nah, sebelum dilanjutin untuk slide berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silahkan ke depan. Permisi ya Bu, permisi ya teman. Perkenalkan nama saya Gabriel Van Bukir, NPM 1987. Iya, silakan. Saya ingin bertanya Bu mengenai tadi tiga perbedaan antara jamu, OHT dan fitofarmaka Bu. Ibu bilang di sini kalau jamu itu dia melalui uji praklinis, sedangkan untuk OHT dia melalui uji klinis Bu. Apa ya Bu alasannya kenapa jamu itu hanya dilakukan uji praklinis saja, sedangkan OHT hanya dilakukan? Oke, terima kasih. Silakan duduk, saya langsung jawab ya. Oke, nah tadi pertanyaan temennya, kenapa sih Bu jamu itu harus dia uji praklinis, sedangkan OHT uji klinis. Nah, kenapa ya? Karena jamu hanya dibuat dalam satu bentuk sediaan saja, yaitu bentuk serbuk ataupun bentuk rajangan. Nah, karena dia bentuk serbuknya itu sudah, jamu juga boleh dibuat dalam bentuk teh, juga boleh. Nah, kenapa dikatakan dia melakukan uji praklinis? Kenapa? Karena biasanya jamu itu tidak banyak peminatnya. Uji praklinis kita hanya dengan hewan percobaan. Nah, itu proses peningkatan dari jamu ke OHT, dari OHT ke fitofarmaka. Nah, sebenarnya antara jamu, OHT, fitofarmaka itu adalah tingkatannya gitu ya. Nah, di samping itu juga sudah. Nah, kalau OHT katanya harus uji klinis. Iya, karena sudah sama manusia. OHT itu sediaannya boleh tablet, boleh cairan, sudah, boleh bentuk supos. Nah, karena langsung ke manusia. Nah, di jamu dia nggak ada, tidak boleh ditambahkan pemanis. Sedangkan di OHT boleh ditambahkan pemanis karena diminum. Nah, saya mau tanya, salah satu contoh sediaan OHT adalah imunodulator, ya, tahu ya? Itu pernah beli enggak sediaannya? Imbos, tahu enggak? Nah, Imbos salah satu sediaan OHT atau fitofarmaka? OHT. Nah, ya, paham ya? Oke, ada lagi mau bertanya? Ya, silakan. Permisi ya Bu, permisi ya teman, saya ingin bertanya kepada materi obat tradisional ya Ibu. Kan yang kita tahu itu ada jamu, ada OHT, ada fitofarmaka. Sediaan apa sih Bu yang tidak bisa dibuat dengan obat tradisional ini Bu? Sedangkan yang kita tahu seperti pil, serbuk, sirup itu kan sudah banyak sediaannya kan Bu. Sediaan apa saja yang tidak boleh? Oke, terima kasih. Nah, sediaan yang tidak boleh dibuat di dalam fitofarmaka dalam jamu, obat herbal dan fitofarmaka adalah
cairan injeksi. Kenapa? Karena dia melalui intravena. Ya, itu yang tidak boleh dibuat. Oke, ya. Sudah. Di samping itu juga, kenapa sih Bu nggak boleh dibuat injeksi tapi udah uji praklinis sudah beda. Kita harus menentukan dosis untuk kalau ke intravena berapa gitu. Beda ya. Sudah sediaannya itu. Oke, selanjutnya kalau tidak ada lagi bertanya, kita boleh kuis ya, karena sebentar lagi pelajaran akan berakhir. Ya, kita akan masuk ke les berikutnya. Oke, pertanyaan yang pertama sudah. Sebutkan, ya, sebutkan pengetahuan yang kamu ketahui terkait tentang jamu, fitofarmaka, sudah, dan obat herbal terstandar. Setelah itu, yang kedua, ya, yang kedua, tuliskan contoh-contoh obat sediaan jamu, fitofarmaka, dan obat herbal terstandar yang ada di pasaran. Oke, yang berikutnya. Sudah, soal terakhir ya. Apa yang kamu minati sebagai masyarakat? Sudah? Apakah obat herbal apakah jamu, fitofarmaka, atau obat herbal terstandar? Oke, waktunya pengerjaan kurang lebih 10 menit ya. Setelah itu silahkan dikumpulkan ke depan. Buat nama dan NPM kamu supaya tidak terjadi kesalahan ya. Saya tunggu dalam waktu 10 menit. Oke, waktunya habis. Silakan bagi yang selesai kumpulkan ke depan. Oke. Waktunya habis. Halo. Oke. Oke, terima kasih ya. Sudah semua ya? Oke, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi. Oke, selamat siang adik-adik semua. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini adalah untuk belajar tentang BKO ya. BKO itu adalah bahan kimia obat. Seperti pelajaran kita pada saat pagi hari yang kita pelajari tentang obat tradisional ya. Nah, di sini kita akan memeriksa salah satu produk obat tradisional, yaitu dia salah satu bentuk sediaan itu adalah jamu ya. Dia di sini sediaan untuk penyakit demam. Nah, di dalam demam ini sudah kita ingin melihat seberapa banyak ya parastamol ataupun analgetik antipiretik yang dibuat oleh suatu industri di dalam sediaan obat tradisional tersebut. Nah, yang pertama sudah ini sediaan jamu ya. Sediaan jamunya ini kita timbang sebanyak 6 gram. Nah, sediaan jamu ini yang sebanyak 6 gram ini sudah kita timbang, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke. Sudah, Ibu ini di sini saya mempraktekkan kepada adik-adik semua. Tuang ke dalam ini. Apa dituang ke dalam Erlenmeyer, pelarutnya apa kita gunakan?
Aqua Des sebanyak berapa mili? 20 mili ya. Oke. Kita tuang Aqua Des sebanyak 20 mili. Kita menggunakan beker gelas ya. Kita gunakan beker gelas. Nah, nanti kalau waktu saat kalian mempraktekkan, sudah kalian sambil bekerja ini ya, mempraktekkan ini sudah. Sebelumnya kalian harus mengambil dulu yang dikatakan itu adalah chamber ya. Kalian harus mengambil chamber. Nah, kalian harus jenuhkan dulu nih. Kalian harus jenuhkan terlebih dahulu di chamber kalian ini pelarutnya sudah jenuh atau belum ya. Guna penjenuhan ini apa? Supaya kita dapat menarik ya. Apakah ada noda yang tertarik? Setelah itu kita akan lihat berapa persen jaraknya ya. Dari itu kita akan tahu berapa persen, apakah sesuai dengan BPOM atau sesuai dengan farmakope yang ditambahkan setiap sediaan jamu ya. Nah, dikatakan dia jenuh apabila ini kertas saringnya ini semua sudah membasahi, sudah basah, itu yang dikatakan jenuh. Oke. Nah, sesudah kita tambahkan 20 ya, setelah itu kita panaskan di penangas air. Oke. Setelah dia dituang Aqua Des itu kita panaskan. Berapa lama kita tunggu pemanasan? 15 menit. Nah, selama 15 menit kita kacau-kacau dia terlebih dahulu seperti ini. Supaya apa pengacuannya? Supaya jangan terjadi gumpalan pada jamu ya. Sudah? Nah, ini kita tunggu selama 15 menit. Sampai dia menunggu 15 menit tersebut, kita perhatikan. Nah, yang kita perhatikan itu apa? Apakah chamber yang di sini sudah dia jenuh atau belum ya? Paham ya? Kalau dia sudah jenuh boleh diambil. Sudah. Setelah itu kita buat jarak ya. Jarak antara yang plat bawahnya itu berapa? 1,5. Kalau yang di atas 1 cm. Sudah. Nah, karena itu dia menunggu. Setelah itu nanti itu sudah apa, kita langsung saring menggunakan kertas saring yang ada corong ya. Nah, setelah itu kita saring, baru kita ekstraksikan, kita uapkan di sini kan. Nah, setelah kita masukkan ekstraksinya kemari, kita lakukan fraksinasi, baru kita uapkan di sini. Nah, baru setelah itu baru kita ambil, kita masukkan ke dalam dia aluminium foil tempat praktek kalian. Setelah itu kita ambil, ini adalah pipet penotol. Oke, Ibu rasa ini penjelasan dari Ibu sudah. Sebelum kalian bubar ke kelompok kalian masing-masing, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait praktikum kita yang hari ini tentang obat jamu herbal yang mengandung BKO yang kita identifikasi adalah pada percobaan antalgin? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Jelas? Oke. Jika cukup jelas, semua per kelompok boleh disediakan alat kertas untuk alat pengamprahan. Sudah. Setelah itu boleh dikerjakan masing-masing, jamunya dikeluarkan ya. Ibu rasa sampai sekian sambil proses pengerjaan boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Video ini saya sampaikan agar dapat bermanfaat kepada seluruh mahasiswa farmasi dan bahkan kepada seluruh orang awam yang mendengarkannya. Bagaimana tentang farmasi yang sebenarnya dan bagaimana tentang perkembangan obat tradisional yang sebenarnya. Harapan saya ke depannya masyarakat yang mendengar video ini dapat berbondong-bondong ataupun dapat memanfaatkan apa yang ada pada mereka. Harapan saya juga kepada mahasiswa farmasi yang mendengarkan video saya ini, pola pikir mereka terbuka dan dapat membuka usaha seperti home industry, karena tanpa farmasi semua tidak dapat dilakukan. Mahasiswa farmasi adalah mahasiswa segalanya yang mampu akan ilmu pengetahuan dan mampu tahu akan obat-obatan, baik obat herbal maupun obat paten yang ada di masyarakat. Sampai ketemu, salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.